Di tengah-tengah kota yang tak pernah tidur, terdapat sebuah taksi yang melaju perlahan di jalan-jalan yang penuh dengan kendaraan. Tak ada tujuan pasti di malam itu, hanya keheningan dan suara mesin yang berdegung pelan, menemani perjalanan seorang pengemudi yang merasa jenuh. Nama pria itu adalah Rudy, seorang pengemudi taksi yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di kota ini. Ia tahu jalan-jalan kota seperti telapak tangannya, dan setiap sudut seakan tak lagi menyimpan misteri baginya. Namun, meskipun ia sudah sangat familiar dengan kota ini, hidupnya terasa begitu monoton. Setiap hari adalah rutinitas yang sama, bangun, bekerja, menjemput penumpang, mengantar mereka ke tujuan. Kembali ke garasi, dan begitu seterusnya. Ia mulai merasa bahwa hidupnya telah terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak ada ujungnya. Suatu malam, saat hujan mulai turun dengan lembut, Rudy memutuskan untuk keluar dari rutinitas itu. Ia menarik napas dalam-dalam, menyalakan mesin taksinya, dan meninggalkan garasi tanpa tujuan yang jelas. Ia ingin merasakan kebebasan. Tak ada rencana, tak ada arah yang jelas. Malam itu, ia hanya ingin berkendara. Sambil mengemudi, pikirannya melayang ke sana kemari. Ia memikirkan kehidupan yang sudah begitu lama dijalaninya, tanpa perubahan. Ia tak pernah benar-benar berhenti untuk menikmati hidup. Taksi itu melaju tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan yang sudah sangat dikenal. Rudy mulai menyesap ketenangan malam, suara hujan yang jatuh di kaca mobil, dan gemerisik angin yang berhembus ringan. Tiba-tiba, telepon di dashboard berbunyi. Sebuah pesan masuk dari aplikasi taksi yang terpasang di ponselnya. Penumpang menunggu di Jalan Merdeka. Rudy melihat jam di layar. Sudah hampir tengah malam, dan ia merasa tak ada salahnya untuk memenuhi panggilan itu. Ia memutar setir taksinya dan menuju ke tempat yang disebutkan dalam pesan. Saat Rudy tiba di Jalan Merdeka, ia melihat seorang wanita muda berdiri di bawah lampu jalan, menggigil sedikit karena hujan. Ia mengenakan jaket hitam yang tampak sudah agak usang dan tatapannya kosong. Wanita itu segera menaiki taksi dengan cepat, seolah ia sudah menunggu cukup lama di tengah hujan yang semakin deras. "Kemana, Mbak?" tanya Rudy sambil menyalakan mesin taksi. Wanita itu terdiam sejenak, seakan berpikir keras. "Ke rumah sakit," jawabnya pelan. Rudy menatap wanita itu melalui kaca spion. Ada sesuatu yang berbeda tentangnya, sesuatu yang menyeratkan bahwa ia sedang terbawa perasaan. Tanpa bertanya lebih lanjut, Rudy mengarahkan taksinya menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, wanita itu tampak semakin tenggelam dalam pikirannya. Rudy tidak ingin mengganggunya, jadi ia memilih untuk diam, membiarkan suara mesin taksi yang menjadi satu-satunya pengisi keheningan. Namun, di tengah perjalanan, wanita itu tiba-tiba membuka percakapan. Saya harus memberitahunya," ujarnya, suaranya bergetar. Rudy menoleh sekilas. "Memberitahu siapa, Mbak?" Wanita itu menatap keluar jendela, menahan air mata yang tampaknya hampir pecah. "Ayah saya. Dia sakit. Dan saya belum sempat meminta maaf padanya." Rudy terdiam, menyadari bahwa penumpangnya sedang berada dalam situasi yang berat. "Kenapa harus meminta maaf, Mbak?" Wanita itu terisak. "Saya meninggalkannya ketika dia membutuhkan saya. Saya hanya sibuk dengan hidup saya sendiri. Dan sekarang dia sedang kritis." Rudy merasa canggung, tetapi ia tahu bahwa tidak ada salahnya untuk mendengarkan. Ia menyarankan, terkadang kita hanya perlu waktu untuk menyadari apa yang penting dalam hidup. Jangan biarkan penyesalan menguasai. Wanita itu mengangguk pelan, berterima kasih atas kata-kata penghiburan itu meskipun ia masih sulit untuk meredakan emosinya. Rudy kemudian memperlambat laju taksi, dan mereka pun sampai di rumah sakit. "Sampai di sini saja, Pak," kata wanita itu, mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Rudy mengangguk. "Semoga semuanya baik-baik saja, Mbak." Wanita itu tersenyum pahit dan kemudian bergegas masuk ke dalam rumah sakit, meninggalkan Rudy dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Terkadang, ia merasa bahwa sebagai seorang pengemudi taksi, ia adalah seorang pendengar yang tidak pernah dikenali, namun bisa menjadi bagian penting dalam cerita hidup orang-orang yang ia antar.
Rudi menghela napas panjang, lalu melanjutkan perjalanannya. Taksi Rudi kembali melaju tanpa arah. Hujan mulai mereda, namun jalanan masih basah. Tiba-tiba, teleponnya berdering lagi. Penumpang menunggu di dekat stasiun kota. Bunyi pesan di layar ponselnya. Rudi menghela napas dan memutuskan untuk menjemputnya. Setibanya di dekat stasiun, Rudi melihat seorang pria tua duduk di bangku, mengenakan jas hujan coklat yang tampak lusuh. Di tangannya ada sebuah tas kulit tua yang sudah banyak lecet. Wajahnya penuh kerutan, namun mata pria itu memancarkan kedalaman yang sulit dijelaskan. Rudi berhenti dan membuka pintu taksi. "Kemana, Pak?" tanya Rudi. Pria tua itu menatap Rudi sejenak, lalu perlahan berdiri dan masuk ke dalam taksi. "Tolong antar saya ke rumah saya yang lama," jawabnya, suara penuh emosi yang tertahan. Rudi sedikit terkejut, tapi ia segera mengangguk dan mulai mengemudi. "Rumah lama, Pak?" tanyanya dengan hati-hati. Pria itu mengangguk pelan, menatap keluar jendela. "Ya, rumah yang sudah lama saya tinggalkan," katanya pelan, seakan-akan berbicara lebih kepada dirinya sendiri daripada pada Rudi. "Saya dulu tinggal di sana bersama istri saya dan anak-anak. Sekarang, rumah itu hanya menyisakan kenangan." Rudi tetap mendengarkan dengan seksama, tak ingin mengganggu. Ia tahu terkadang kata-kata seseorang bisa membawa beban yang dalam, dan pria ini jelas menyimpan banyak cerita. "Kenapa Bapak ingin ke sana, Pak?" tanya Rudi akhirnya. Pria itu terdiam sejenak, seolah merenungkan setiap kata yang akan diucapkannya. "Saya dulu meninggalkan rumah itu. Karena pekerjaan, karena ambisi. Saya pikir saya bisa mencari kebahagiaan di tempat lain, di luar sana. Tetapi ternyata, kebahagiaan itu tidak bisa ditemukan di tempat-tempat yang jauh. Dan sekarang saya ingin kembali, hanya untuk melihatnya lagi, melihat rumah yang pernah penuh tawa dan kebahagiaan." Rudi bisa merasakan penyesalan yang dalam dalam suara pria itu. Meski tak banyak bicara, pria tua itu sepertinya sedang berusaha untuk menemukan sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ditemukan dalam keramaian kota atau kesibukan hidupnya. Setelah beberapa waktu, taksi itu berhenti di sebuah kawasan yang tampak sedikit berbeda dari yang Rudi kenal. Di ujung jalan, ada rumah tua yang tampaknya sudah lama tidak dihuni. Catnya mengelupas, pagar depan sudah rusak, dan pintunya tertutup rapat. Namun, meskipun tampak sepi dan terlupakan, Rudi bisa merasakan adanya kenangan yang berharga di sana. "Di sini cukup," kata pria itu pelan. Rudi berhenti dan menoleh. "Apakah Bapak ingin turun di sini?" tanya Rudi dengan lembut. Pria itu mengangguk, lalu membuka dompetnya dan memberikan sejumlah uang yang lebih dari cukup untuk ongkos taksi. "Terima kasih, Nak," katanya, menatap Rudi dengan penuh rasa terima kasih yang sulit dijelaskan. Kadang, kita harus kembali ke tempat yang pernah kita tinggalkan untuk menemukan bagian dari diri kita yang hilang. Pria itu keluar dari taksi, berjalan perlahan menuju pintu rumah tua itu. Rudi menatapnya sejenak, melihat bagaimana pria itu berhenti di depan rumahnya yang lama, berdiri diam seakan-akan mencoba menghidupkan kembali kenangan-kenangan yang telah lama terkubur. Taksi itu kembali melaju, meninggalkan pria tua itu di hadapan rumahnya yang sunyi. Rudi merenung, merasa bahwa meskipun perjalanan itu sederhana, ia telah menyaksikan sebuah kisah hidup yang penuh dengan penyesalan, harapan, dan pencarian akan kedamaian yang sejati. Sepanjang perjalanan pulang, Rudi merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Terkadang, kita mencari kebahagiaan atau kedamaian di tempat yang jauh, tetapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah untuk kembali ke tempat yang telah meninggalkan jejak-jejak kita. Bagi pria tua itu, kembali ke rumah lama mungkin bukan hanya untuk melihat bangunan itu, tetapi untuk menemukan dirinya yang dulu, sebelum segala ambisi dan penyesalan mengubah segalanya. Ketika Rudi akhirnya kembali ke garasi, ia merasa sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya mungkin masih akan sama, namun ia tahu bahwa setiap pertemuan, setiap cerita, memberi warna baru dalam hidupnya yang tampaknya monoton. Ia belajar bahwa terkadang, yang kita butuhkan hanyalah sedikit waktu untuk kembali, untuk merenung, dan untuk menemukan bagian dari diri kita yang hilang.